Oke sobat, kali ini saya ingin jelaskan dua hal mengapa mobil Toyota Calya terbaru ini mendadak mati secara tiba-tiba. Seperti yang sobat lihat di sebelah ini ya. Ini dari sobat kita juga ya, mobil Calya tahun 2023. Ini ceritanya baru 8 bulan gitu loh. Jadi dimana mobil ini susah hidup, nggak bisa hidup kan gitu loh. Ini apa ya, kalau saya lihat ya, memang dari akinya ini bisa jadi referensi juga buat kita semua ya kan. Kenapa mobil baru tapi kok bisa mati secara tiba-tiba seperti yang sobat lihat tadi ya. Oke, di sini saya akan jelaskan dua hal. Yang pertama itu faktor aki. Kenapa saya sebutkan faktor aki? Karena aki itulah yang membuat mobil hidup gitu ya, kan gitu ceritanya. Jadi memang apa ya, kita usahakan. Ini sebenarnya udah saya buat di channel saya yang sebelumnya ya, di video yang saya kemarin ada di situ judulnya panasin setiap hari. Itu adalah kunci utama agar aki tetap awet. Itu panaskan mobil setiap hari minimal 10 menit. Itu kuncinya sebenarnya ya. Cuman sebagian sobat mungkin ada yang nggak ngikutin ya, mungkin entah seminggu sekali atau 4 hari sekali panaskan mobil, atau hanya sekedar saat pakai aja itu mobil kan gitu. Itu aki ya. Kemudian kenapa aki ini bisa tekor ya, padahal mobil masih baru ya, tapi kenapa aki mobil ini bisa tekor? Seperti yang sobat lihat ya, seperti yang sobat lihat. Untuk mobil Calya ini ya, kalau untuk mobilnya saya belum tahu. Untuk mobil Calya ini, sobat lihat sendiri, ada indikator yang menyala setiap detik. Sobat lihat ya, ada indikator yang menyala berwarna merah itu setiap detik. Itu dari mana dia mengambil arusnya? Tentunya dari aki. Itu setiap detik loh. Bayangin aja dalam satu hari berapa detik. Kan gitu, sobat bisa bayangkan itu faktor utama mengapa aki bisa tekor padahal mobil nggak dipakai kan gitu. Itu yang harus kita waspadai ya. Jadi jangan mengklaim bahwa mobil baru, mobil Toyota Calya baru 8 bulan udah mogok. Jangan mengklaim seperti itu, kita harus nengok riwayatnya. Itulah memang kita harus jaga aki mobil ini agar tetap terisi penuh ya, dan harus sering mengecek kondisi air akinya. Kalau untuk mobil baru ini sebenarnya apa ya, nggak mungkin lah ibaratnya tuh udah soak kan gitu. Minimal untuk usia aki itu sendiri itu 1 tahun 2 tahun lah, itu usia aki ya. Kalau yang lebih bagusnya ada yang nyampe 5 tahun bahkan gitu. Karena nggak ada yang 5 tahun, paling 2 tahun 3 tahun itu udah maksimal aki. Minimal 1 tahun itu ganti aki. Kalau untuk dari bawaan baru itu 2 tahun 3 tahun ya, itu masih kuat juga aki. Itu faktor utamanya aki. Kenapa mobil baru ini mendadak mati? Itu karena faktor aki. Oke, untuk yang kedua, misalkan mobil baru tapi mendadak mati, bisa jadi dari full pump. Nah, kenapa saya sebutkan full pump padahal mobil masih baru ya? Ini saya contohkan, ini adalah full pump mobil Avanza saya yang dulu ya. Ini karena usia, ini mati. Full pump ini mati karena usia. Bukan karena masih baru ya, karena usia. Jadi kalau untuk mobil baru sendiri itu bukan kerusakan dari usianya ini. Tetapi seperti yang sobat lihat, di dalam full pump ini ada yang namanya seperti ini, BOS
apa ya namanya, seperti sanyo sebenarnya. Kalau saya sebutkan ibaratnya itu seperti sanyo. Jadi menarik minyak dari dalam tangki ke bodi mesin, ke mesin, narik minyak ke tangki ke mesin. Ini alatnya, namanya apa ini bos, apa bos kalau nggak salah namanya. Jadi ya bukan bos sih, pompa minyak gitu loh. Jadi di sini nih ada yang namanya seperti saringan. Nah, saringan minyak ya, ada saringannya. Di sini cuman nggak ada contohnya. Jika tangki kita kotor ya, minyak kita kotor, otomatis dia akan tersumbat di sini. Di pompa ini akan tersumbat, jadi nggak sempat ketarik ke mesin, akan tersumbat. Itu dari minyak ya. Jadi usahakan ya memang benar-benar satu, lihat saat kita pengisian minyak itu harus kita benar-benar kita lihat, karena setiap pengisian minyak atau apa tuh kan kadang kalau kita belinya di namanya pinggiran-pinggiran gitu, kadang kan kurang maksimal ya, tingkat kebersihannya kurang maksimal, karena di dalam drum itu pasti ada kerak-keraknya, itu takutnya kesedot. Nah itu yang harus kita jaga. Ada juga yang mengalami hal yang sama juga, mati mendadak. Dia mengatakan bahwa ternyata air akinya habis. Nah, itu bisa jadi sebenarnya. Nah, untuk penanggulangannya, untuk penanganannya ya, penanganan misalkan saat mobil kita ini mendadak mati, ya kan? Usahakan kalau yang manual nih bisa dengan cara, kalau sobat yang nggak punya untuk pencas aki ya, sobat bisa dorong. Kalau yang mobil manual, untuk yang mobil manual bisa coba sobat dorong, itu kemungkinan bisa hidup. Kalau misalkan nggak hidup, kemungkinan dari pompa minyaknya kotor. Itu tadi, jangan mengklaim untuk yang lebih lanjut lagi ya. Ini sangat fatal ya kalau misalkan sobat langsung mengklaim, oh ini yang rusak ini. Jangan mengklaim dulu hal-hal yang serius. Kalau untuk mobil Matic sendiri ya, yang Calya Matic ya, itu harus punya casasannya gitu, casasan aki, harus punya charging akinya ya. Itu tadi sebut kenapa aki ini, kaki mobil ini bisa boros ya, karena ada indikator yang menyala setiap detiknya itu tadi. Itu yang harus kita waspadai. Ya walaupun mobil baru, bukan hanya Calya ya, mobil-mobil lainnya juga pasti akan mengalami hal yang sama. Itu tadi sarannya dari saya ini ya. Usahakan panaskan mobil setiap hari minimal 10 menit. Itu sarannya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang saya contohkan tadi, yang saya berikan videonya pada sobat tadi ya. Jangan sampai hal-hal yang seperti itu terjadi. Harus kita benar-benar menjaga, karena dari aki nanti mengakibatkan kerusakan pada yang lain. Itu yang saya takutkan. Makanya untuk mobil baru ini saya nggak berani mengklaim untuk yang hal-hal serius. Untuk yang ringan aja dulu, itu menjadi faktor utamanya gitu. Oke sobat, sampai di sini aja informasinya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel informasi tentang Calya bisa berkembang dan maju, dan bisa upload video setiap hari, tentunya yang bermanfaat buat sobat. Oke, sampai di sini aja. Salam dari saya, sampai jumpa.